Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin uktub fawalladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqa. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada pemirsa sekalian. Ya, kita akan membahas bersama terkait dengan menulis karya ilmiah. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi kolam dan apa yang dituliskannya. Ya, ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya kolam ya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan seluruh takdir ya umat manusia dan juga semesta. Maknanya bahwa kolam ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu dikatakan diciptakan bahkan 50.000 tahun ya sebelum diciptakannya langit dan bumi ya, telah menuliskan seluruh takdir makhluknya. Berarti konteks dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kolam ya, menggunakan pena ya untuk menuliskan takdir seluruh makhluknya ya. Kemudian berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman ya di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, ayat ini sejatinya ya memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya, orang-orang yang berilmu alim artinya orang yang memang dia itu belajar ya, kemudian juga mengetahui bagaimana proses pembelajaran, metodologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu adalah yang alim ya. Nah, berarti secara konteks ayat ini ya sejatinya adalah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan derajat yang lebih kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat dibandingkan dengan orang awam yang lainnya ya. Kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan kisah dari sahabat ya yang menuliskan semua yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kemudian beliau bersabda ya uktub, tulislah ya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, ma yakhruju minhu illa haq, ya tidaklah keluar dariku ya kecuali kebenaran. Ya, maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang umi ya ternyata memerintahkan juga sahabatnya untuk menuliskan ya seluruh ya yang datang atau yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dapat kita pahami juga bahwa penulisan atau peradaban menulis ini sudah berlangsung sejak awal dari peradaban Islam, di mana sejak turunnya wahyu ya para sahabat itu menuliskan ayat Al-Qur'an ya, kemudian juga menuliskan hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti budaya ataupun peradaban menulis itu sudah sejak awal ada dalam Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri ya. Maka kita sebagai umat Islam ya harus menulis gitu ya, harus menulis ya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga memerintahkannya. Baik, yang berikutnya ketika kita belajar tentang ya menulis karya ilmiah, maka
kita perlu pahami ya sistematika ataupun komponen ya anatomi dari tulisan ilmiah itu sendiri. Ya, dalam tulisan ilmiah selalunya diawali dengan academic problem atau permasalahan akademik yang harus diselesaikan. Ya, jadi masalahnya itu apa? Gitu ya. Kalau sudah masalahnya ditemukan, maka berikutnya adalah kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori yang akan kita gunakan ya atau yang memetakan dari permasalahan tersebut ya. Dan jangan lupa ditambah dengan literatur review, artinya penelitian terdahulu yang relevan, ya, yang memiliki kesamaan, ya, memiliki korelasi dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ini penting ya, karena agar penelitian itu ya agar penelitian yang kita lakukan ataupun penulisan yang kita lakukan itu ya ada posisinya, jadi positioningnya itu jelas dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh peneliti lain sebelumnya. Nah, dalam penelitian tentu saja yang paling penting itu adalah apa? Riset metodologi atau metode penelitian, ya, di mana metode penelitian ini menjadi tool, menjadi alat yang penting ya utamanya dalam sebuah penelitian dan nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan penulisan ya, atau laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu sendiri selalunya adalah menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang menggunakan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya, nah nanti dalam laporannya atau dalam tulisan ilmiahnya itu dia mesti sistematis kemudian logis ya. Pada beberapa disiplin itu biasanya dia juga harus apa? Harus sistematis. Baik. Yang berikutnya, nah, ketika bicara tentang apa penelitian ataupun penulisan gitu ya, maka urgensi dari objek penelitian ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena mengapa penelitian ini penting dilakukan? Ya, biasanya ya penelitian itu dilakukan karena memang adanya permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh masyarakat atau oleh sebuah komunitas atau oleh individu ya bisa juga gitu ya. Artinya ada kebutuhan ya masyarakat ataupun komunitas dan juga individu ya untuk diselesaikan permasalahannya. Jadi mereka butuh untuk apa? Mencari solusi dan jalan keluarnya. Nah, dalam perspektif Islam tentu saja ya kebutuhan masyarakat, komunitas individu yang menjadi sebuah permasalahan kemudian menjadi objek penelitian itu nantinya itu harus diselesaikan ya kemudian merujuk kepada ya kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Ya, maknanya bahwa mengapa penelitian ini penting dilakukan ya karena memang di masyarakat itu ada permasalahan ya dan ini harus diselesaikan. Ya, jadi harus adanya permasalahan utamanya nanti academic problem yang harus diselesaikan, dicari solusinya untuk mendatangkan maslahat di dunia dan juga di akhirat. Nah, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya merumuskan masalah penelitian. Ini penting nih biasanya gitu ya. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah ya selalunya kan diawali dengan latar belakang atau background ya. Jadi latar belakang ini biasanya berisi tentang berbagai teori dan juga implementasinya yang ada di masyarakat atau suatu komunitas ya yang didukung oleh fakta dan juga data-data yang menguatkan yang nantinya akan ya mengidentifikasi atau akan teridentifikasi adanya permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi fenomena, kemudian didukung oleh data, kemudian gap antara teori dengan implementasi, ya fakta dan datanya, sehingga kemudian teridentifikasi adalah sebuah masalah. Sehingga ada nanti tahap berikutnya yaitu identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi berbagai masalah yang akan atau yang ada di suatu komunitas ataupun masyarakat gitu ya. Nah, kemudian identifikasi masalah ini kan perlu dirumuskan. Jadi begitu banyaknya identifikasi. Jadi ketika kita turun ke masyarakat atau di komunitas atau melihat satu objek penelitian tertentu gitu ya, maka banyak sekali masalah yang dihadapi, yang ada gitu ya. Maka untuk ya kita melakukan penelitian agar lebih mendalam maka perlu adanya perumusan masalah ya sekaligus nanti ada juga pembatasan masalah. Jadi tidak semuanya diselesaikan tapi dibatasi, dirumuskan. Jadi batasan itu dalam bentuk rumusan masalah ataupun juga penelitian atau pertanyaan penelitian. Jadi bisa dua atau tiga. Nah biasanya ada menggunakan apa ya, kalau apa itu biasanya deskriptif ya, kenapa ya, why, kemudian bagaimana, how gitu ya. Nah
Kalau apa biasanya itu di level S1 ya, tapi sudah jarang juga ya. Biasanya itu menggunakan kenapa atau bagaimana. Kenapa? Karena kalau apa biasanya jawabannya itu ini atau itu deskripsi ya. Tapi kalau kenapa itu biasanya apalagi kalau bagaimana gitu ya. Kenapa dan bagaimana biasanya jawabannya itu adalah proses gitu ya. Proses yang harus dijawab secara detail ya dan tentu saja dia detail dan mendalam gitu ya. Nah, ini adalah rumusan dari masalah penelitian ketika kita menulis karya ilmiah. Ya, kemudian berikutnya tingkat analisis. Tadi saya sampaikan bahwa ketika dia hanya mendeskripsikan atau menguraikan ini adalah level di S1 atau sarjana. Ya, biasanya itu di level sarjana atau apa S1 itu dia mendeskripsikan dan juga ada sedikit analisis ringan. Artinya analisisnya ya standar lah, nggak terlalu tinggi. Nah, kemudian level berikutnya ketika sudah sampai ke analyze ya menganalisis, maka ini analisis itu dia lebih mendalam, kemudian juga evaluasinya itu ya ada evaluasi tapi masih ringan ya. Ini di level master, Hari ini di master S2 gitu ya. Master, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. nah sebentar. Oh, salah tadi ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Pansan tadi agak sedikit terganggu ya. Baik, jadi di tingkat analisis. Jadi tingkat analisis ini deskripsi, analisis ringan ini biasanya untuk S1, sedangkan untuk magister atau master atau S2 itu adalah analisis mendalam, yaitu evaluasi ringan, yaitu menganalisis ya. Nah, jadi ini nanti di level S2 itu atau master itu biasa dia sudah sampai kepada pengembangan atau mengembangkan. Jadi dia mengkaji, mendeskripsikan, menguraikan berbagai teori yang ada, kemudian bisa mengembangkan dari teori yang sudah ada tersebut. Nah, di level S3 ini biasanya sudah ada evaluasi di mana setiap teori yang ada itu dideskripsikan, kemudian dianalisis, dikritisi, ya, didialogkan dengan teori yang lainnya sehingga nanti akan melahirkan konstruksi teori atau konstruk teori ya di mana seorang mahasiswa utamanya di PhD atau di level doktoral dia harus melahirkan sebuah novelty atau sebuah temuan baru atau evaluasi baru dalam sebuah kerangka teori tentu saja dalam sebuah bidang ilmu yang memang menjadi kekhasannya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu merumuskan tujuan penelitian. Jadi tadi itu kalau ada background ya, kemudian identifikasi masalah, maka yang paling penting itu adalah merumuskan tujuan penelitian karena nanti kan akan diteliti itu ya. Jadi menjawab pertanyaan penelitian biasanya itu untuk level tadi awal itu adalah menguraikan ya atau juga menganalisis ya. Kemudian berikutnya adalah mencari solusi permasalahan, ini biasanya solusi kasus ataupun solusi yang menyeluruh gitu. Jadi ini ada batasannya ya. Kemudian ada rekonstruksi itu membangun teori dan alternatif jawaban lebih komprehensif. Jadi ini level atau tahapan atau tingkatan dalam menjawab sebuah penelitian gitu. Jadi rumuskan tujuan penelitian itu apa? Menjawab pertanyaan yang deskriptif atau mungkin dia analisis gitu ya, pengembangan atau mungkin evaluasi dan juga adanya konstruk teori atau membangun sebuah teori ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontribusi dan signifikansi penelitian. Jadi ini penting nih ya. Jadi ketika seorang peneliti, mahasiswa, dosen ataupun peneliti melakukan sebuah penelitian itu pastikan bahwa ada kontribusi ya dan signifikansi penelitian tersebut kepada masyarakat ya. Misalnya dari sisi individu kan ada kasus-kasus, ada permasalahan-permasalahan yang kemudian nanti ya ini bukan hanya individu menjadi sebuah permasalahan komunitas yang kemudian dari ini ya dari fenomena adanya permasalahan tersebut kemudian peneliti harus mencari problem solvingnya, ya, mencari jawabannya, kiannya seperti apa gitu ya. Nah setelah itu ya jadi dicari penyelesaiannya dengan menggunakan metode penelitian yang tepat gitu ya. Nah setelah itu tentu saja dalam perspektif stern itu adalah tujuannya memberikan solusi yang tepat, memberikan jalan keluar yang akan mendatangkan kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Nah, merujuk ke pembahasan ini, maka sejatinya menulis karya ilmiah sebenarnya mudah gitu ya. Jadi diawali dengan kita itu memastikan adanya objek penelitian, permasalahannya akan diteliti gitu ya.
kemudian kita tuliskan background-nya, ya background-nya itu adalah berisi tentang bagaimana sebenarnya objek dari penelitian atau tulisan itu menarik dan ada masalah yang dihadapi dan diselesaikan permasalahan tersebut yang nantinya background itu didukung oleh data dan fakta, ya adanya teori dan juga implementasi. Ya. Kemudian adanya rumusan masalah atau batasan masalah yang akan kita teliti, yang nantinya juga akan dijabarkan dalam kerangka teori, dalam kerangka pemikiran, dalam literatur review gitu ya, dalam bagaimana memposisikan dari penelitian kita. Nah, kemudian setelah rumusan tadi itu harus digunakan apa? Harus menggunakan metode penelitian. Maka metode penelitian digunakan itu apa, paradigmanya, kemudian pendekatannya, desain penelitian seperti apa. Kalau dia kuantitatif pakai kuesioner apa, kalau dia kualitatif memilih pendekatan yang mana gitu ya. Setelah itu baru hasil dari penelitiannya kita lakukan ya, kemudian baru dibahas. Jadi hasil penelitian dan pembahasan. Jadi pembahasan harus detail, harus mendalam ya. Kemudian setelah itu baru ada kesimpulan konklusi ya, kesimpulan dan juga nanti adanya rekomendasi. Nah, nanti diakhiri dengan daftar pustaka yang mestinya dia up to date, yang mutakhir sehingga ilmu kita ini atau tulisan yang kita hasilkan dari penelitian itu dia juga akan update. Jadi di referensi itu apa namanya sesuatu yang memang memberikan apa manfaat untuk masyarakat pada umumnya. Nah, demikian intinya adalah menulis itu mudah, yaitu dengan menulis, menulis, dan sering menulis kita akan menemukan style dari menulis kita dan juga akan lebih lihai, akan lebih mahir dalam penulisan, baik itu penulisan populer ataupun penulisan yang sifatnya itu akademik. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.